Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Bahri dari Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Sosiologi. Kelas B dari Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori dramaturgi. Kehidupan sosial bermasyarakat yang ada adalah bagian dari sandiwara. Hal ini berkaitan dengan penjelasan mengenai teori dramaturgi yang dicetuskan oleh Irving Goffman pada tahun 1959 yang termuat dalam karyanya terjudul Presentation of Slaves in Everyday Life. Dramaturgi merupakan pendalaman dari konsep interaksi sosial yang menandai ide-ide individu yang kemudian memicu perubahan sosial masyarakat menuju era kontemporer. Teori dramaturgi muncul sebagai reaksi atas konflik sosial dan rasial dalam masyarakat. Dramaturgi berada di antara interaksi sosial dan fenomenologi. Berikut ini penjelasan dan contoh fenomena sosialnya dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin sering kita jumpai. Mengenal Irving Goffman, ini penjelasannya tentang dramaturgi. Irving Goffman merupakan seorang tokoh yang tidak asing lagi bagi sebagian kalangan, terutama bagi mereka yang tergolong ke dalam para akademis, pelajar ataupun mahasiswa. Irving Goffman lahir di Alberta, Kanada 11 Juni 1992. Ia adalah seorang sosiolog Kanada Amerika Besar yang memainkan peranan penting dalam perkembangan sosiologi Amerika modern. Seorang akademis yang menamatkan studinya di Universitas Chicago, beliau dikenal sebagai anggota aliran Chicago dan sebagai teoritas interaksionalisme simbolis. Beliau membuat sebuah teori yaitu dramaturgi. Menurut Goffman 1959, dramaturgi adalah sandiwara kehidupan yang disajikan oleh manusia, situasi dramatik yang seolah-olah terjadi di atas panggung sebagai ilustrasi untuk menggambarkan individu dan interaksi yang dilakukan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dapat kita dikatakan bahwa teori dramaturgi merupakan pandangan tentang kehidupan sosial sebagai bentuk alur cerita pertunjukan drama dan sebuah pentas. Manusia ibarat memainkan sebuah pertunjukan di panggung. Di dalam panggung itu terdiri dari panggung depan front stage dan pengguna belakang back stage. Contoh memahami teori dramaturgi dalam kehidupan kita sehari-hari. Teori dramaturgi tersebut sangat relevan dan erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang bernama Farhan. Jadi Farhan itu seorang mahasiswa. Ia juga ikut di beberapa kegiatan organisasi ketika hendak pergi ke kampus, kantin, perpustakaan, ataupun fasilitas kampus lainnya. Dia harus menyesuaikan dirinya sebaik mungkin. Berpenampilan selayaknya mahasiswa seperti membawa buku, pena, serta laptop. Sikap yang ia bentuk itulah yang dinamakan dramaturgi. Farhan sebagai individu memainkan perannya sebagai mahasiswa. Ia ke kampus membawa buku, pena, dan laptop untuk menunjang perkuliahannya. Di samping itu, ia memantaskan diri dengan menggunakan pakaian selayaknya mahasiswa. Farhan sebagai individu mahasiswa adalah dia yang dicirikan tadi ketika berinteraksi dan berhadapan dengan masyarakat, terutama dengan masyarakat kampus. Kehidupan bermasyarakat inilah yang menjadi objek pengguna depan atau front stage. Namun, ketika Farhan sudah di rumah kontrakan atau indikos, dia adalah individu yang berbeda atau jarang ditonjolkan. Keadaan seperti itu dinamakan backstage atau di balik panggung layar. Layaknya sebuah panggung teater, studio acara, ataupun lokasi syuting. Para aktor yang sedang di backstage tentu melakukan hal-hal yang berbeda ketika di front stage. Mereka bisa lebih santai dan menjadi dirinya sendiri saat berada di backstage. Begitu juga Farhan. Pada kondisi backstage, Farhan melakukan hal-hal yang tidak dilakukannya ketika di kampus. Bisa jadi suatu kebiasaan itu kurang berkenan jika dilihat oleh khalayak luas. Jadi jangan heran ya jika kamu melihat teman yang berbeda saat di lingkungan formal seperti kantor, kampus, ataupun sekolah dengan dia saat berada di lingkungan non formal seperti rumah, kafe, ataupun tempat lainnya. Sadar atau tidak, dia sedang menerapkan teori dramaturgi. Mungkin secara tidak sadar kamu juga menerapkannya.
Apa sih manfaat belajar memahami teori dramaturgi? Nah, jadi teori ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Bisa memposisikan diri sesuai dengan situasi, kondisi yang ada. Kita jadi lebih bijak serta paham bagaimana berpenampilan ketika bertemu dengan orang penting seperti pejabat, klien, kerja, dosen, atau teman-teman kita sendiri. Di situasi yang formal, kita harus memahami bagaimana kebijakan serta nilai dan norma yang ada pada situasi tersebut. Contohnya nih, ketika teman-teman sedang mengikuti acara webinar yang diadakan oleh salah satu institusi pemerintah, dari kebijakan panitia tertera di dalamnya itu tamu undangan panitia serta peserta dilarang makan, minum, dan merokok selama acara berlangsung. Nah, otomatis kamu yang mendapatkan posisi sebagai peserta tertentu harus mengindahkan perintah ini. Ketika melanggarnya, kamu dianggap tidak beretika dan dilabeli tidak sopan. Jika hal ini terus berlanjut, nanti ditakutkan menjadi sebuah habit atau sebuah kebiasaan. Tidak ada yang salah. Yang menjadi tolak ukur salahnya yaitu apakah itu termasuk standar yang baik atau buruk. Maka dari itu, kita harus bisa memposisikan diri sebaik mungkin. Jangan kebiasaan saat di bastek, rumah, kontrakan, indekos, tongkrongan, dibawa ke forum stek, tempat kerja, kampus, dan sekolah. Di sisi lain, teori dramaturgi menyampaikan sebuah message bahwa jangan terlalu mudah menilai penampilan orang. Manusia itu tetap memiliki dua sisi, net personality or body personality. Baik dan buruknya individu dilihat oleh khalayak itu tergantung dirinya dan tergantung nilai dan norma lingkungannya. Hidup itu memang berdrama, memainkan lokal dan melakukan personal branding. Efek yang diberikan nanti akan kembali dirasakan seperti kata pepatah, apa yang kamu tanam itulah yang kamu tuai. Jadi selalu pertimbangkan jika kamu ingin berpenampilan di from khalayak dengan pemikiran yang kamu miliki. Apakah pemikiran atau ideologi tersebut sesuai dengan hati nurani kamu? Jangan terlama-lama menunda-nunda akibat insecure dan validasi orang. Intinya jangan lupa untuk selalu membaca buku, mendengar kritik dan nasihat, serta melihat lingkungan sekitar. Dengan begitu kita menerapkan teori dramaturgi, kita bisa menjadi orang yang lebih realitas kritis serta tidak egois. Baik, jadi itu dapat saya sampaikan. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.